Hey guys, kali ini kita berada di ujung paling timur Tiongkok, yaitu kota Fuyuan, Provinsi Heilongjiang, tempat di mana matahari terbit paling awal di daratan Tiongkok. Setiap pagi sekitar jam 3 lebih di musim panas, langit di sini sudah mulai terang. Kita akan menyaksikan matahari terbit di titik pertemuan Sungai Heilongjiang dan Sungai Ussuri yang menjadi perbatasan alami antara Tiongkok dan Rusia. Kita juga akan bergabung dengan nelayan lokal untuk melihat lebih dekat kegiatan mereka menangkap ikan di aliran Sungai Ussuri. Dari sini, kita juga dapat melihat timur jauh Rusia dari sisi Tiongkok. Tidak hanya itu, kita juga akan mengeksplor sebuah pulau yang sempat disengketakan Tiongkok dan Rusia selama puluhan tahun, Pulau Heixiazi, atau dikenal juga sebagai Bolshoi Ussuriski di Rusia. Oh ya, pada episode sebelumnya, aku sudah sempat mengeksplor kota Fuyuan dari sisi yang berbeda. Buat teman-teman yang belum nonton, jangan lupa ditonton dulu biar ceritanya lebih nyambung. Selamat pagi semuanya, masih dari ujung timur Tiongkok, kota Fuyuan, Provinsi Heilongjiang. Sekarang jam 2:49, aku mau siap-siap berangkat ke sebuah alun-alun yang terletak di ujung timur Tiongkok. Di sana adalah spot terbaik untuk melihat sunrise atau matahari terbit. Dan hari ini, tanggal 27 Agustus, matahari terbit sekitar jam 4 subuh ya. Jadi sekarang aku mau siap-siap. Soalnya alun-alunnya cukup jauh dari pusat kota, sekitar 35 km. Let's go. Ini hostel tempat aku menginap ya, selama 2 hari. Aku ikut layanan one day tour yang disediakan oleh pihak hostelnya. Nanti kita diajak berkeliling ke beberapa spot unik di ujung timur Tiongkok. Setelah melihat sunrise, nanti kita dibawa juga ke sebuah pulau yang dimiliki bersama oleh Tiongkok dan Rusia. Untuk satu mobil harganya 440. Terus hari ini pesertanya mungkin 3 atau 4 orang. Jadi 440 yuan nanti dibagi rata. Sunrise hari ini jam 4:13. 现在日出时间是已经晚了1个多小时了。夏天的时候，夏至那段时间之前那段时间和夏至那段时间，2:55就日出了。2:55。对，现在所以说幸福的能多睡1个多小时。它冬天的时候呢，大概几点日出？冬天最晚的时候大约应该在6点，看在什么位置，最早的位置得6:50。哦。Jam 3:49 kita udah sampai di Tongji Guangchang. Alun-alun Tongji. Sebuah alun-alun yang terletak di ujung timur Tiongkok. Ini adalah spot terbaik untuk menyaksikan mentari pertama yang menyinari daratan Tiongkok setiap paginya. Jadi setiap harinya matahari terbit paling awal di kota Fuyuan. Di tengah alun-alunnya ini ada huruf Tong yang artinya timur, sebagai simbol bahwa kota Fuyuan merupakan ujung timur daratan Tiongkok. Ini kerumunan orang sedang menunggu sunrise dari arah timur sana. Ini namanya Heilongjiang, dalam bahasa Rusia dikenal sebagai Sungai Amur. Salah satu sungai terbesar yang melintasi timur Laut Tiongkok.
Dan di seberang sana ada sebuah pulau yang dimiliki bersama-sama oleh Tiongkok dan Rusia. Namanya Pulau Heixiasu, yang terkenal dengan beruang hitamnya. Nanti kita mau ke sana juga. Jadi setengah wilayah dari pulau tersebut dimiliki Tiongkok, ditandai dengan menara putih di seberang sana ya. Dari Menara Putih ke arah sana merupakan wilayah Tiongkok. Lalu di sana ada sebuah bangunan dengan atap yang runcing itu merupakan wilayah Rusia. Dari bangunan tersebut ke arah sana merupakan wilayah Rusia. Cuaca pagi hari ini agak berawan di sebelah timur sana. Mataharinya ketutup awan, nggak kelihatan sunrise-nya. Tapi nggak apa-apa, cukup indah juga. Dan konsep dari desain alun-alun ini adalah haluan kapal yang melambangkan Tiongkok sebagai sebuah kapal raksasa yang sedang berlayar. Dan Fuyuan sebagai haluannya. Makanya tadi kalau kita lihat dari atas, mirip seperti haluan kapal ya. Haluan kapal yang menyongsong mentari pagi pertama di Tiongkok. Total luas dari alun-alun ini sekitar 36.000 meter persegi. Dan di tempat ini juga merupakan titik pertemuan dua sungai besar di kota Fuyuan. Di sebelah kiri sini adalah Heilongjiang atau Sungai Amur. Dan di sebelah kanan sana adalah Sungai Usuli. Sungai Usuri. Terkadang terlihat perbedaan warna antara air kedua sungai. Di seberang sana itu udah wilayah Rusia ya. Itu kelihatan pedesaan Rusia di sana. Sekarang masih Agustus, sebenarnya masih penghujung musim panas ya. Tapi di sini cuacanya sudah mulai dingin. Ini di pagi hari nggak sampai 20 derajat Celcius. Dan pas musim dingin, suhu terdingin di sini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Di sini banyak banget yang overland ya, naik camper van di sini. Markasnya di sini. Seru juga nih, overland. Nah, ini aku lagi di sebuah desa, kecamatan. Namanya Kecamatan Zhuaji Zhen. Di sini merupakan salah satu tempat bermukimnya suku He, salah satu dari 56 suku yang diakui di Tiongkok.
sekaligus merupakan suku dengan populasi terkecil di Tiongkok. Populasinya cuma sekitar 5.000, sudah hampir punah ya. Dan di Rusia sana juga ada suku He. Populasi di Rusia sekitar 12.000. Dulu pada tahun 1945, suku He beneran hampir punah. Karena pada saat itu jumlahnya cuma sekitar 300 sampai 400 orang populasinya. Dikarenakan pada saat itu peperangan, invasi dari luar, kemudian wabah penyakit di sini. Nah, setelah RRT berdiri, perlahan-lahan suku He mulai dilestarikan kembali. Dan sekarang totalnya sekitar 5.000 lah. Dan mata pencaharian warga setempat di desa Cuaci adalah nelayan. Jadi sekarang aku mau cobain nangkap ikan, naik kapal nelayan, lihat aktivitas mereka menangkap ikan setiap harinya seperti apa. Ini aku bakal menyusuri sungai Usuli River. Perahu nelayannya di bawah sana.哪一艘船啊？那个。乌苏里江环境好，水质好，这个鱼的品质特别好。主要是什么鱼啊？这边鱼多了，那各种鱼，各种鱼多了，野生的江南鱼多了。怎么可以看到那个边界呢？边界有航标。哦，有航标的。航标。就像你看这个船儿你说它为什么它不直着走呢？它要打斜它要打斜走就是它是顺着航标点、航标号走的。它就像是你走船，它不顺着走，它得急了拐弯的走它其实它是对着航标点走。一般的话，这边的那个渔民是几点开始捕鱼的？我们那个春夏是2点钟，早上2点，归鱼期就是那个4点，这有时间的。不是说以前我们是成天就是到归鱼期时候是那个成天成宿的打现在不让了，现在是那个有点了。然后一直到几点呢？一般捕鱼到8点，晚上8点。你们这个镇抓起镇有几个渔民呢？我们基本上都是渔民。都是渔民。对，整个镇这个不有这个什么吗？就是年轻了，它有这个规定，到多大岁数就不让你开这个船打鱼了。完了，你看我们不有那个小瓦罩子吗？就那个瓦的那小船不能打那鱼了，就开始挖小罩打鱼了。全是渔民。一般打到多大岁数就不让捕鱼了？我们以前是打到60，去年是那个开始之后打到65了。65啊。那一只船一般可以捕多少鱼呢？不一定它这个东西跟着这个鱼头，根据这个水情它都不一样。不是说咱想打着多鱼的这个它分什么时候？如果多的时候，就是这一网下去反正来讲很轻松。但是有的时候没鱼，一网就打个几条，它也没有办法。太好了。没到号啊？帅点。我们这不要拍号。
Ini sekarang kita udah di tengah-tengah Sungai Ussuri. Dan ini ada beberapa kapal nelayan yang sedang mengantri untuk menangkap ikan ya. Jadi mereka menangkap ikannya masih dengan jaring-jaring seperti itu. Ini ada beberapa nelayan yang sedang menunggu hasil tangkapan setelah jaringnya dilemparkan ke dalam sungai. Terus di seberang sana itu udah wilayah Rusia ya. 师傅，一般刚才从那个下网到起网要多久啊？要等多久？它不一定，不一定。它这个看这个水流，这个流速流速要是快的话它就快，流速慢的话它就慢。像现在咱们这个流速的话，从这下网到那边起网得2个多小时。2个小时。2个多。这就是上下边。 那冬天的时候呢？这个江水不是结冰了吗？就冻住了。冬天啊？对啊。对啊。那没法捕鱼了。没有了。没有了。以前让捕，以前那个。冬捕嘛，以前。对，以前冬捕，冬天下网。哦。现在从疫情以后就不让下江了，冬天。那上边。上边。把你这么撞一块呗。 那是什么鱼啊？红尾。红尾。这边还有那个褐蜇族吗？同化。哦，同化，基本看不出来了。那看不出来。 Pada hari itu, nelayan setempat juga mengajakku untuk menyaksikan langsung proses melempar jala di Sungai Ussuri. Pengalaman tersebut terasa sangat istimewa karena kapal yang kami tumpangi berlayar menyusuri batas alam yang memisahkan dua negara besar, Tiongkok dan Rusia. Let's go! Kita berangkat. Ini sekarang mau tarik jaringnya. Hari ini ombaknya gede banget. Gimana cari ini网呢? Ini masih tarik ya dengan talinya. Jaringnya di bawah sana. Hasil tangkapan hari itu sangatlah sedikit, karena seperti yang sudah dijelaskan Bapak nelayan tadi, volume air Sungai Ussuri tahun ini relatif rendah akibat rendahnya curah hujan, dan hal ini mempengaruhi reproduksi dan perkembangbiakan ikan. Oh.就打这么几个鱼啊？那，连个鲤管都没打着，人海狼太少了。那海狼今天早上还打上鲤管了呢。头一号打到鲤管了，我这一个鲤管的，他们一个都没打。 Nah, sekarang kita mau ke Pulau Heixiazi atau Pulau Beruang, sebuah pulau yang saat ini dikelola bersama-sama oleh Tiongkok dan Rusia. Harus beli tiket masuk.
Ini harga tiketnya 145 yuan, sekitar 300 ribuan. Buat orang asing, orang luar negeri, untuk masuk ke dalam pulau ini harus melapor 1 hari sebelumnya ya. Kemarin aku dibantu sama pemilik hostelnya, udah lapor ke pihak setempat. Mobil pribadi nggak diperbolehkan untuk masuk ke pulaunya. Kita harus naik bus seperti ini. Oh ya, harga tiket masuk tadi sudah termasuk shuttle bus ke beberapa spot wisata di Pulau Heixiazi. Kita udah sampai di pulaunya. Di sini kebanyakan hutan dan lahan basah ya, jadi masih sangat asli. Nama pulaunya Heixiazi. Hei dalam bahasa Mandarin artinya hitam, Xiazi artinya buta. Jadi kalau diterjemahkan langsung artinya si buta hitam. Kenapa dinamakan sebagai Pulau Heixiazi? Karena di atas pulau ini terdapat begitu banyak beruang hitam yang memiliki indera penglihatan yang kurang bagus. Sehingga orang zaman dulu menyebutnya sebagai Pulau Heixiazi, si buta hitam. Total luas dari Pulau Heixiazi sekitar 335 km persegi, diantaranya 171 km persegi dimiliki oleh Tiongkok dan 164 km persegi lainnya dikuasai oleh Rusia. Tapi pada zaman dulu, pulau ini sepenuhnya merupakan milik Tiongkok. Sebelum akhirnya pada tahun 1929 terjadi perang antara Tiongkok dengan Uni Soviet karena sengketa China Eastern Railway, jalur kereta api di timur Tiongkok, sebuah jalur kereta api yang dibangun oleh Kekaisaran Rusia di Manchuria, sekarang area timur laut Tiongkok, pada akhir abad ke-19. Pembangunan Chinese Eastern Railway didorong oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi Kekaisaran Rusia pada akhir abad ke-19 dengan Manchuria atau Timur Laut Tiongkok sebagai target utama. Setelah Tiongkok kalah dalam perang melawan Jepang pada tahun 1895, dinasti Qing sangatlah lemah. Rusia memanfaatkan situasi ini dengan memaksa dinasti Qing untuk menandatangani perjanjian rahasia Sino-Rusia pada tahun 1896 yang memberikan izin kepada Rusia untuk membangun dan mengoperasikan jalur kereta api melalui Manchuria. Singkat kata, pada tahun 1929, prajurit Tiongkok di Manchuria berusaha merebut kendali penuh atas jalur kereta api tersebut dengan menyita asetnya dan menangkap pejabat konsulat Soviet. Uni Soviet merespons dengan melancarkan invasi militer besar-besaran ke Manchuria. Tentara Soviet yang jauh lebih unggul dalam teknologi dan organisasi dengan mudah mengalahkan pasukan Tiongkok. Hasilnya Tiongkok kalah telak dan pasukannya diusir dari wilayah tersebut. Lalu ditandatanganilah perjanjian Khabarovsk pada tahun 1929, di mana Tiongkok dipaksa mengembalikan status quo Chinese Eastern Railway dan mengakui kembali kendali bersama Uni Soviet. Selain itu, Uni Soviet juga menolak menarik pasukan dari Pulau Heixiazi. Lalu setelah itu, kedua pihak terus melakukan negosiasi damai untuk menyelesaikan sengketa di Pulau Heixiazi. Sebelum akhirnya pada tahun 2008, Rusia setuju untuk mengembalikan sebagian area Pulau Heixiazi kepada Tiongkok. Jadi, pada tahun 2008, 171 km area Pulau Heixiazi resmi dikembalikan kepada Tiongkok. Dan sekarang pulau ini sudah dikembangkan menjadi objek wisata ya. Sekarang kita lagi berada di salah satu spot yang ada di Pulau Heixiazi. Bangunan di depan kita ini dulunya merupakan barak militer Rusia. Sebelum akhirnya 171 km area Pulau Heixiazi dikembalikan ke Tiongkok. Pada saat dikembalikan memang bangunannya seperti ini. Dan sekarang dijadikan objek wisata ya. Kita coba lihat ke dalam. Di sini ada ditulis kantor dan common space, area umum.
Di sini masih ada tulisan Rusia ya, Hongkanse, ruang pengeringan. Ini ruangan pengeringan buat apa? Ini semuanya masih asli ya. 专门整个烘干室啊。对，它有烘干室。 Ruangan senjata. Itu ada bahasa Rusia juga. Dulunya rak ini semuanya diletakkan senjata Rusia ya. Tempat penyimpanan senjata. Ada restoran juga. Itu tulisan Rusia ya, restoran. Di sana ada bendera Rusia tapi udah pudar warnanya. Terus nih ruang asrama atau kamar tidur para tentara Rusia. Ini ruangan apa nih? Serem amat. Serem. Nah, jadi sekarang aku mau pergi lihat beruang. Di pulau ini ada sebuah kebun beruang ya. Jadi pengunjung bisa berinteraksi dengan beruang dari jarak dekat. Bahkan bisa kasih makan ke beruangnya. Di sini ada yang jual wortel sama jagung buat kasih beruangnya makan. 玉米20，胡萝卜25。胡萝卜。 25。它爱吃什么呀？爱吃胡萝卜。来一位吧。对，一位。 Jadi lihat beruangnya naik mobil ini ya.来了，找找这眼看了。来。哎呀。 他吃棒子，太着了。那怎么的？走了。走了，跳棒子跑了，可高兴人。毛得亮，这我给他个棒子似的。那毛都亮了。啊，这个亮啊。这个样儿。对。哎呀。这就什么？吃的好吃，这是安子。六人的钱。 哎呦，真漂亮啊！看看呢，瞅着你再照一张，这是安子。哎呀，要不要？我还是在这地方待。哎，不吃苞米啊？吃啥呀？哎，看着没有？你给他，那他抓住了。结束了，大哥。是吗？是啊，抓住去了。 Gemes banget, lihat beruang hitamnya. Lucu, bisa melambai-lambai kayak tadi. Beruang tuh omnivora ya. Bisa makan apa aja. Kalau yang beneran hidup di alam bebas, di alam liar, bisa makan manusia juga. Jadi harus hati-hati.
Ini udah balik ke kota, aku mau makan siang dulu. Makan. Ini aku pesan dumpling, jiaozi. Ini isi ikan dalamnya. Pakai ikan pike. Kalau dalam bahasa Indonesia ikan tombak ya. Ini amur pike. Sejenis ikan air tawar yang hidup di Sungai Amur atau Heilongjiang. Terus ini ada juga namanya kou shui qi. Ini santapan dingin ya, disajikan dingin. Daging ayam dengan berbagai bumbu, minyak cabai, wijen, dan bagian bawahnya dia kayak ada timun gitu juga. Ini rasanya manis, pedas, seger gitu ya. Makan. Oh ya, untuk harga ayamnya ini satu porsi 18 yuan. Ayamnya ini cukup murah ya, porsinya gede banget. 18 yuan tuh kurang lebih 40.000 rupiah. Terus untuk dumplingnya ini, pangsitnya yang isi ikan, ini yang mahal. Ini satu porsi ini 48 yuan, kurang lebih 100.000 rupiah. Kalau yang isi daging babi atau daging sapi lebih murah. Tadi aku lihat satu porsi kurang lebih cuma 20 yuan. Isinya 18 biji. Porsinya gede. Ini dumplingnya enak. Kulitnya nggak terlalu tebal ya. Dan isian daging ikannya nggak bau amis. Ini kelihatan isiannya daging ikannya. Kalau makan jiaozi atau dumpling harus dicocol nih pakai bumbunya. Ini campuran kecap asin, cuka, sama minyak cabai. Nah, ini aku tukar sedikit mata uang Rusia, rubel. Soalnya besok aku mau nyebrang ke Rusia, mau jalan-jalan di sana 2 hari. Sebuah kota yang berbatasan dengan kota Fuyuan, yaitu kota Khabarovsk, salah satu kota terbesar di timur jauh Rusia. Dan toko-toko di sini banyak yang menyediakan jasa tukar uang Rusia ya. Soalnya kebanyakan pelanggan mereka itu dari Rusia. Banyak orang Rusia yang suka datang ke kota ini, nyebrang naik kapal, terus belanja ke sini. Karena harga barang di sini lebih murah dibandingkan di Rusia sana. Dan tadi pemilik tokonya bisa bahasa Rusia juga. Katanya dulu beliau belajar bahasa Rusia. Dan sekarang buka toko, kebanyakan pelanggannya orang Rusia. Tadi aku tukarnya 1.000 renminbi. Kalau dirupiahkan 2.300.000 lah. Dan ini dapatnya 11.200 rubel. Segitu dulu ya rangkaian perjalananku di ujung timur Tiongkok. Pada vlog selanjutnya, aku akan nyeberang ke timur jauh Rusia melalui pos perbatasan di kota Fuyuan dan mengeksplor beberapa kota di timur jauh Rusia. Semoga kalian menikmati vlog kali ini dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye!